Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Namira Mutmainah. My NPM is 18210081. So, in this occasion, I would like to explain to you about my subject in language testing about assessment. Okay, let's check it out. So, what is assessment? Assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop an understanding of what students know, understand, and do with their knowledge as the result of their educational experience. Jadi di sini, assessment adalah sebuah penilaian dari proses mengumpulkan yang berasal dari berbagai macam informasi untuk mengembangkan pemahaman setiap siswa tentang apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui, dan apa hasil dari pengalaman pendidikan mereka. So, assessment and concept issues. Di sini, assessment atau sebuah penilaian memiliki beberapa konsep. Yang pertama adalah terjadinya sebuah moment of truth atau terjadinya sebuah kebenaran. Yang kedua yaitu anxiety atau sebuah kecemasan, dan self-doubt atau keraguan diri, fearful hope, sebuah harapan yang sungguh-sungguh, atau fear of failure, ketakutan akan sebuah kekalahan. So, the most common forms of assessments. Jadi, hal-hal yang paling umum yang berasal dari assessments, yaitu adanya self-assessments atau sebuah penilaian diri sendiri, continuous assessments atau penilaian secara terus-menerus, summative assessments atau penilaian yang seperti ujian atau kuis mingguan dan diberikan secara berkala. So, adanya formative assessments atau memungkinkan adanya perubahan dibuat dalam pola pengajaran dan juga dalam cara intervensi untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran selama proses pembelajaran. So, adanya peer assessments atau bisa disebut dengan penilaian antar teman, di mana siswa dilibatkan dalam penilaian kinerja siswa lain yang tingkatnya sama. So, these assessments include testings. Yeah, because testing is a particular kind of assessments which focus on collecting a specific sample performance. The implication of this that in designing a test we construct specific test. Mengapa bahwa assessments itu termasuk dari testing? Karena test is a product. Test itu adalah produk that measure a particular behavior, a set of objectives. Jadi tes itu lebih ke dalam set of objectives, sedangkan assessments itu terlihat seperti sebuah producer instead of product. Jadi dia lebih ke dalam bentuk produk. Does assessment synonymous with testing? No. Kenapa? Karena assessment ini lebih jangka waktu daripada tes yang hanya terjadi dalam beberapa waktu saja. Testing is the process of gathering, interpreting, and sometimes recording and using information about students' responses to an educational test in order to provide the next learning steps. Sedangkan di sini, testing itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, interpreting, or sometimes recording. Sometimes mereka juga merekam. Jadi mereka ini melakukan sebuah tes untuk mengetahui apa next step selanjutnya untuk seorang anak jika setelah dites. So, how do we test? Bagaimana caranya kita tes? Yang pertama ada beberapa contoh di sini adalah testing. Yang pertama achievement testing atau pencapaian, tes komunikatif, tes kompetensi, tes diagnostik, tes integrasi, performance setting or tes secara live atau performance, progressive tes progresif, proficiency testing atau tes kecakapan, psychometric testing atau tes secara psychometric secara langsung. Which kind of testing is the most common? Dan di sini beberapa testing yang paling sering umum digunakan adalah pertama achievement testing, progressive testing, and proficiency testing. Is testing synonymous with terms below? Yeah. Why? Because
there are two things in testing synonymous with terms. The first is evaluation. They are using the same things. The first is evaluation. Why? Because evaluation is focused on the effectiveness or impact tentang sebuah program. Dan mereka akhirnya the measurement is measurement with the testings and the terms of that. Dan measurement di sini adalah process of determining the amount or like or something with coupled with a fixed unit. So tests need to be degrading or threatening to your student. Mengapa tes ini harus tidak selalu menjadikan kita bagaimana mentreat atau memperlakukan murid kita? Mengapa jika kita menjadikan tes sebuah tolak ukur sehingga anak-anak menjadi kehilangan confidence-nya, learning experience-nya, student ongoing classroom development, and student performance. Jadi walaupun mereka memiliki nilai yang kurang bagus, tapi kita tetap harus mengapresiasi mereka. So, can we do test without teaching and test? Jadi di sini apakah kita bisa menggunakan tes tanpa kita telah mengajari mereka atau telah mentes mereka? Jadi di sini kita langsung mengtes gitu. Ketika anaknya itu datang kita langsung tes. Yeah, of course yes, we can do it because learning can occur in spite of teaching or testing despite and can of formal evaluation. Bahwa ini adalah sebuah hal yang formal saja. So the outcomes of teaching can be assessed without any form of testing. Jadi kita bisa melihat bagaimana outcomes mereka, bagaimana pengetahuan mereka sebelum itu. So testing may be used to measure what people already know. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui berapa ukuran pengetahuan mereka tentang itu. Okay, maybe it's all for me. Thanks for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.